Selamat pagi, saya Fedi Pidor, guru asuransi. Ya, terkait dengan asuransi wajib pihak ketiga ya yang akan dibutuhkan bagi kendaraan motor, ya semestinya memang ini diberlakukan sejak mobil tersebut dibeli dari showroom ya. Jadi semua mobil yang keluar dari showroom ataupun yang berada di jalanan harus sudah memiliki asuransi wajib pihak ketiga ini. Kenapa? Karena adalah ini untuk kepentingan pelindungan hukum ya bagi pengendara dan juga untuk pelindungan kerugian bagi korban ya, sehingga semua dapat dilindungi ya, dapat diproteksi ya. Jadi bukan sekedar untuk katakanlah mohon maaf ya, pemerintah mencari premi dan segala lain sebagainya ya, itu saya tidak pusingkan, tapi yang pasti asuransi wajib ini sangat perlu bagi pengendara dan juga bagi korban yang terjadi atau yang diakibatkan akibat tabrakan, benturan dan segala macam ya. Seperti kita pahami bahwasannya banyak sekali kecelakaan di jalan raya, bus kota menabrak sebuah rumah, menabrak sebuah warung, ataupun bus kota remblongnya menabrak mobil di depannya yang begitu besar kerugiannya. Namun perlu dipikirkan kembali, pada ada kasus kecelakaan di jalan tol Cikampek di mana sebuah mobil minibus ngantuk dan dia menyeberang ke jalan yang sebaliknya ya. Kemudian bus tersebut karena tidak sempat merem lagi, ya dia nabrak mobil tersebut, kalau tidak salah Grand Max ya, itu ditabrak dan kemudian meninggal, terbakar ya. Nah ini perlu diperhatikan juga, apakah pihak ketiga tersebut terjamin, misalnya tadi dia nyelonong ya ke jalan sebelah dan ditabrak oleh bus lain atau oleh kendaraan lain ya. Atau juga kemarin saya baca atau mendengar di YouTube ya, bahwasannya ada seorang bocah 9 tahun mengendarai mobil bapaknya sedang dipanaskan di jalan raya dan menabrak banyak orang ya. Nah ini perlu diperhatikan baik-baik ya. Jadi apakah memang ini juga perlu diperluas, karena bagaimanapun juga pengendara mobil atau pemilik mobil bapaknya itu ya mungkin lalai membiarkan anaknya mengendarai mobil tersebut ya, tidak menjaga, tapi ada pihak ketiga yang jadi korban. Tentunya perlu dibayar dong pihak ketiga ini kan. Yang tentunya kan melekat pada kendaraan siapapun dia ya. Walaupun anaknya nggak punya SIM, karena di bawah umur 9 tahun, bocah kelas 1, kelas 2 ya kemarin ya. Jadi pihak ketiga harus dibayar ya, sebagai akibat tabrakan yang diakibatkan mobil lain ataupun kendaraan lain ya. Jadi tidak melihat siapa pengemudinya ya, yang penting dia sebagai korban yang mesti dilindungi ya. Jadi ini perlu dipelajari dengan baik. Dan kemudian kemarin di Sumatera ada seorang wanita, anak muda 21 tahun kalau tidak salah, yang bekerja di Riau ya, atau di Riau segala macam ya, pakai mobil yang warna biru itu ya, usia 21 tahun, dia dugem, dia mabok dan kemudian menabrak pihak ketiga ya. Korban ada banyak ya. Nah tentu tidak peduli dia dugem, dia mabok, dia tidak punya SIM dan segala macam, tapi yang penting ada korban pihak ketiga. Ini wajib perlu dipikirkan ya, asuransi wajib jaminan pihak ketiga tersebut, TJH tersebut ya, tanggung jawab hukum pihak ketiga ini perlu dipikirkan. Jadi tidak mesti mengesampingkan dia tidak punya SIM, dia mabuk, dia dugem ya dan segala macam ya. Ini kenapa? Karena ini jaminan pihak ketiga. Yang kita lindungi pihak ketiganya, bukan orang yang mengendarai itu. Yang kita lindungi siapa? Pihak ketiganya. Nah ini konsep atau pola pikir ini yang katakanlah mesti kita selami bersama, bahwa asuransi jaminan hukum pihak ketiga ini melindungi korbannya akibat ditabrak oleh kendaraan ya. Nah jadi Anda sebagai pembuat kebijakan ya harus betul-betul mendesain polis asuransi ini dengan benar, agar tujuan aturan membuat semua kendaraan motor tersebut wajib pihak ketiga, asuransi wajib pihak ketiga harus betul-betul dipikirkan ya. Jangan cuma tambal sulam ya. Saya pikir perlu dilakukan FGD sesegera mungkin, agar Anda yang membuat kebijakan tidak ditertawakan oleh masyarakat luas ya. Dan saya sebagai guru asuransi, sebagai praktisi akademisi, akan mengkritisi, akan membuat suatu kajian terhadap apa yang Anda lakukan nanti ya, apa yang Anda buat ya. Saya akan buat
konten berikutnya. Kenapa? Karena saya concern, saya mencintai industri asuransi ini dengan baik ya. Saya mencintai industri asuransi dengan baik, dan sesungguhnya saya ingin melindungi semua masyarakat luas agar tidak menjadi korban ya dari asuransi, tidak menjadi korban dari aturan-aturan yang tidak benar, tidak pro kepada rakyat ya. Oleh sebab itu, asuransi wajib ini memang perlu dibuat sedemikian rupa dan adil bagi semuanya, dan kemudian perlu disosialisasikan dengan pelan-pelan. Gunakan sosial media yang baik ya, gunakan tokoh-tokoh siapapun, artis segala macam, silakan, agar mereka masih luas paham. Tapi artis pun juga jangan artis yang dodol juga ya, karena banyak juga artis yang cuma numpang bayaran doang tapi ininya nggak punya ya, banyak ya. Jadi otomatis saya berharap ini adalah langkah awal yang baik ya, agar pembelakuan asuransi wajib ini betul-betul diawasi dengan benar ya, dan bentuk lembaga yang bisa, yang independen ya, yang tidak terikat dengan para perusahaan asuransi, tidak terikat dengan regulator, tidak terikat dengan pembuat kebijakan. Dia ada di luar ya. Ya mungkin bisa dibentuk di bawah Yayasan Lembaga Konsumen yang paham betul-betul tentang aturan asuransi ini, supaya apa? Supaya asuransi ini menjadi suatu perlindungan yang benar, yang tepat sasaran bagi korban daripada kecelakaan yang diakibatkan kendaraan motor apapun itu. Ya, sekali lagi saya harapkan juga semua kendaraan yang berada di jalan raya, entah plat putih, plat hitam, plat merah, plat kuning, apalagi plat hijau, plat abu-abu, plat biru, plat ungu, semua ya, tidak terkecuali. Jadi aturan ini harus berlaku bagi semua rakyat ya. Rakyat membayar pajak, apalagi mereka yang makan pajak dari rakyat ya. Jadi anggota DPR, anggota MPR, pegawai pemerintahan, kementerian, presiden ya, semua, kemudian anggota TNI, angkatan udara, angkatan darat, angkatan laut, kemudian kepolisian ya, semua wajib. Intinya semua mobil yang berada di jalan raya, yang menggunakan jalan raya yang dibangun dari pajak rakyat harus ikut aturan ini ya. Oleh sebab itu maka perlu dikaji dengan baik semuanya, agar semuanya punya manfaat bagi rakyat. Karena kita di sini cuma sementara, kita melakukan kebaikan, semoga bermanfaat bagi semua. Saya Fedi Pilor, Guru Asuransi.